Nah, sejak apa yang dilakukan akhir-akhir ini nih, nama Kizaru tuh melambung tinggi sebagai sebuah bentuk kewaspadaan bagi kubu Mugiwara Pirates. Kizaru benar-benar akan menjadi sosok yang berbahaya di EG nanti. Perannya yang sekarang menjadi admiral paling lama di angkatan laut sepeninggal rekannya Kuzan keluar dari sana. Kini Kizaru benar-benar akan menunjukkan seberapa kuatnya dia dalam battle menghadapi kelompok Yonko Mugiwara itu. Admiral satu ini terkenal tak punya rasa takut. Mentalitasnya sudah teruji meskipun menghadapi lawan yang seperti apapun. Akagami no Sang, Silver Rally, Admiral Zapier, para supernova bahkan telah ikut serta terlibat nih dalam battle menghadapi orang-orang seperti Roger dan Shirohige di masanya. Semua kehebatan dari Kizaru akan kita gambarkan dengan lebih rinci dari sini nih. Sosok yang pada akhirnya berpotensi sebagai manusia tercepat dalam dunia perlautan yang pernah ada. Kita mulai bahas lebih dalam. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai semua kehebatan dan mentalitas tinggi Admiral Kizaru. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, setelah sebelumnya nih Kizaru tuh menyuruh Sentomaru untuk menyerah saja tanpa perlawanan karena hubungan mereka di masa lalu itu, dan juga setelah Luffy sendiri tuh merasakan sesuatu yang besar dan kuat sudah menunggu di luar sana. Informasi itu dipastikan bahwa dia adalah Kizaru sang admiral. Nah, membahas soal Kizaru itu menarik teman-teman. Catatan untuk hikayat Kizaru itu sebenarnya diambil oleh sebuah film yang menjadi referensi Oda Sensei sebagai namanya Borsalino. Kizaru itu adalah nama sandi yang digunakan untuk mengenalkan sang admiral ini di markas pusat. Beberapa puluh tahun berlalu dia adalah bagian dari trio berbahaya angkatan laut karena Zapier melahirkan sosok penerusnya yang luar biasa berbakat. Satu di antara ketiganya ada yang paling dibenci Zapier, bukan karena secara personal atau gimana, tapi Kizaru itu luar biasa. Dia berpengalaman secara kecepatan dan dia juga bertempur jarak dekat dan jarak jauh. Hal itulah yang membuat Zapier mengatakan jika seandainya Kizaru menjadi seorang laksamana tertinggi Fleet Admiral. Nah, sepak terjang Kizaru itu memang mengesankan nih. Bajak laut Arlong atau bahkan Pulau Sabaon di archipelago kala itu adalah portofolio mengesankan yang dibuat oleh seorang admiral yang menangkap 500 bajak laut, memporak-porandakan para supernova dan akhirnya berhadapan dengan sang raja kegelapan Silver Rally. Dari sanalah kita menilai seperti apa manusia cahaya satu ini. Ini juga bisa dibilang loh, jika dalam sejarah One Piece sendiri Kizaru itu bisa dianggap sebagai manusia tercepat yang pernah ada. Buah iblisnya tersebut menjadi daya tariknya tersendiri di sini. Pika-pika no Mi bisa dimaksudkan dengan cahaya berkilauan, dan ini seperti kebanyakan buah iblis pada umumnya. Pengguna logia ini kebal sekali terhadap serangan normal dengan mengubah tubuh mereka menjadi sinar cahaya, dan hal ini membuatnya bisa bertransportasi nih dengan lebih fleksibel lagi. Dari sekian admiral, sebenarnya kisah dari teknik Kizaru itu malah diambil dari referensi dewa-dewi mitologi Jepang sendiri, Yata no Kagami, Amano Murakumo, serta Yasakani no Magatama. Dan itulah sebuah kekuatan sekilah dari Kizaru. Sekarang setelah terakhir kali kita melihat aksinya di Marineford kala itu dan tidak diizinkan oleh Sakazuki Akainu untuk ke Wano Kuni kala itu, kini Kizaru pergi tanpa seizin Akainu menuju ke Pulau Egghead. Dan dari sanalah banyak teori bertebaran tentang Admiral satu ini. Salah satu yang paling relevan adalah pertemuannya kembali dengan para orang-orang Mugiwara, dan itu memang benar. Salah satu poin yang paling dicermati soal Kizaru di sini, dia ini akan langsung membantu Rob Lucci dan kawan-kawannya nih, atau dia akan mempertimbangkan sesuatu ketika melihat Sentomaru. Sebagai orang yang dingin nih, Kizaru tuh memang tak akan pernah segan kepada siapapun yang menentang angkatan laut, bahkan itu kepada Vegapunk dan Sentomaru yang pernah berhubungan dengan mereka di masa lalu, karena ngerasa itu juga sebuah perintah. Yang menarik teman-teman, teknik serangan-serangan laser yang dimiliki oleh para Seraphim itu terinspirasi dengan serangan-serangan Kizaru. Nah, Vegapunk membuatnya seperti itu. Artinya jika memang Kizaru seperti ini, kemampuannya dalam tahap Awakening itu bahkan mengejutkan sih, karena kita tahu Seraphim sekuat itu pula. Pika-pika no Mi sendiri mengesankan, dimana kami berpendapat nih bahwa kemampuannya itu bisa mempengaruhi lingkungan pula, karena dasarnya adalah logia. Jadi bisa dibayangkan aja sih bagaimana Kizaru itu akan membuat lingkungan sekitarnya menjadi cahaya dan juga lampu menciptakan serangan-serangan mematikan tadi dengan sumber kekuatan yang super cepat itu. Hal yang bakal membuat kelompok Mugiwara itu akan kerepotan ketika menghadapi Kizaru adalah dia ini bisa menciptakan serangan-serangan cepat dari udara.
meleportasi dirinya dengan jangkauan awakening buah iblis tersebut. Nah, contoh adalah Yatano Kagami. Dia akan lebih bisa menggunakan serangan pemantul yang dia inginkan, lalu menembakkan dengan super cepat kepada sebuah target. Amano Murakumo nih, contoh lain adalah Kizaru itu dihadirkan kembali dengan bentuk pedang cahaya yang memanjang legendaris itu. Dan tahu nggak, ini rahasia juga loh, pedang Kizaru itu sebenarnya juga referensi yang sama dengan pedang penyegelan Kusanagi no Tsurugi milik Orochimaru. Namun dalam kisah One Piece sendiri dikenal istilahnya dengan Amano Murakumo. Jika di tahap awakening, Kizaru itu bisa menembakkan Yasakani no Magatama secara lebih lanjut lagi. Ini tentu membuat kerusakan parah untuk apapun yang mereka hantam. Yasakani no Magatama tentu juga bukan nama asing lagi di telinga kita sekarang ini kan. Pasalnya teknik ini juga identik dengan legenda yang dipilih oleh Dewi Dewa Jepang sana. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Kizaru untuk kali ini berhasil lagi menangkap Luffy dan teman-temannya seperti saat di Sabao Archipelago? Di sana karena ulah Kizaru lah semuanya dibuang oleh Bartolomeu Kumane dan berlatih 2 tahunan. Semuanya karena mereka tak mampu menghadapi Kizaru. Bahkan sang raja kegelapan Rayleigh sampai turun gunung mengamankan semuanya. Lalu kini setelah Luffy berada di mode nikahnya itu, bagaimana ke depannya? Bayangkan aja loh teman-teman. Di sini kita melihat bahwa Egg itu benar-benar dikepung nih. Di saat itu juga terdapat 100 kapal perang marin dengan 9 Vice Admiral yang dibawanya serta 30.000 prajurit tentara yang siap menyerbu kapanpun. Artinya seperti itulah cara Kizaru dan Gorosei itu menyiapkan penyergapan tersebut. Di sana juga ada Doberman dan juga Doll yang membersamai para marinir serta tampang-tampang baru yang masih terasa asing di kita. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang Gorosei seperti Senji Garcia Saturus itu masih terdiam di sana di kamarnya itu sambil makan santai di chapter kemarin. Nah, juga ada informasi dari Korea yang dilihat oleh Gorosei sendiri bahwa para bacalog Mugiwara sendiri di Egghead akan membawa Vega Wang pergi. Nah, itu memang sebuah artikel menarik. Dia pun dalam beberapa panel ke belakang juga sempat menyinggung informasi soal Void Century pada Sentomaru. Dia berkata seperti ini, Sentomaru-kun, sayangnya aku tidak bisa melindungimu lagi dan Vega Wang dari biaya meneliti Void Century ini. Maafkan aku Sentomaru-kun, pada akhirnya aku harus menuruti perintah. Nah, begitu yang dikatakan. Sebagai permulaan di sana, Kizaru dengan sangat mudahnya menghancurkan pasukan robot laut yang dimiliki Vega Wang dengan sekali serangan loh. Nah, yang menarik pula dari pertemuan kedua Luffy serta Kizaru ini adalah kemampuan mereka saat ini. Tahu kan, Luffy sudah memasuki tahap fenomenalnya gear kelimanya awakening buah iblis Hitohitonomi Nika itu, sementara Kizaru seharusnya juga sudah banyak berkembang dan masuki tahap awakening pula. Karena rekannya Akainu dan Kuzan juga telah melakukannya di Panghazard. Nah, sekarang ini dibandingkan dari segitiga Admiral Angkatan Laut generasi lama nih, Kizaru itu dianggap benar-benar bengis dibandingkan yang lainnya bahkan sampai saat ini. Nah, bahkan pun nih kedinginannya juga sudah pernah ia tunjukkan secara langsung ketika melenyapkan sang mantan guru besarnya di masa itu, Admiral Zepier. Ingatkan sebuah peristiwa itu, peristiwa di saat para murid termasuk Borsalino yang menjadi eksekutor pelenyapan Zepier itu sendiri. Nah, ceritanya itu adalah seperti ini. Di sebuah pulau yang panas kala itu pertempuran sentimental terjadi. Dia sang guru menghadapi para murid-muridnya yang sebenarnya tak ingin melakukan hal itu kepada Zepier. Luffy dan kru Mugiwara menyaksikan pertempuran tragedi itu. Zepier berjalan dengan serius sambil mengatakan, pada akhirnya aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Jadi aku harus membayar harga pada akhirnya untuk melakukan semua hal ini, atau bagaimanapun tidak bisa menghadapi yang sudah lama hilang pada murid-muridku itu. Mugiwara Luffy, bukankah kau memiliki perjalananmu sendiri di sini? Tinggalkan aku di sini di akhir sisa hidupku ini. Dan boom, Ace Egg. Nah, Aokiji akhirnya membentangkan Ace miliknya itu untuk mengelilingi gurunya di masa lalu. Orang yang bahkan di awalnya tidak mau membunuh gurunya sendiri, bahkan dia menyajikan kenangan lama bersama sang Sensei. Pada akhirnya Kuzan membuat tempat di mana Zepier bisa beristirahat dengan tenang. Hal itu pun disambut baik oleh Zepier dan mengatakan, Kuzan, kau melakukan sesuatu yang bagus di tempat ini. Setelah itu Kuzan berjalan mundur sambil bersedih tidak kuat menyaksikan sang guru akan kalah. Nah, dalam kenangan yang dingin itu, Zepier akhirnya mengamuk dan mulai membabi buta mengalahkan puluhan angkatan laut yang disaksikan oleh muridnya Vice Admiral Momonga, dan rekan-rekan yang lainnya bersedih sampai meneteskan air mata karena harus melakukan seperti itu dengan sang guru Zepier. Dalam keadaan ramai itu, tiba-tiba Zepier dengan tersenyum menatap muridnya yang lain dan berteriak di sana karena fokusnya ada di situ. Dan seketika itu dia mengeluarkan Yasakano Magatama sambil berbicara seperti ini, Sayonara Zepier Sensei. Dan ya, itu benarkah dia bisa dianggap sebagai admiral paling bengis yang pernah ada di Rai ini kan? Sebuah insiden dia melenyapkan dirinya sendiri. Bagaimana ending dari Battle Egg sendiri ketika Kizaru sudah benar-benar siap menghadapi para kelompok Yonko dunia baru itu pula? Ini menarik untuk nantikan kelanjutannya.
Jadi gimana menurut kalian? Nah itulah tadi pembahasan kita mengenai semua kehebatan dan mentalitas tinggi sosok Admiral Kizaru. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.